Saya datengin Pak Lurah tolong bantu kita. Kalau ibunya nggak pada mau nyekolahin anaknya, nanti biar jadi saya Bu Maria datengin ke rumahnya. Saya boncengin anaknya, ayo sekolah, dijemput karena harus sekolah, sekolah gitu. Terus kalau nggak mau juga, saya tenteng Pak RT, Bu RT, saya bawa sampai saya bawa itu materai, saya tulis, ibu tulis ya Bu, bahwa ibu udah nggak mau nyekolahin anak ya. Pak RT, nanti ada bantuan bansos, ada bantuan apapun jangan dikasih. Jangan dikasih Saya ibunya ngomong gitu. kalau nggak mau Kalau nyekolahin nggak mau, anaknya. Biar masa itu ya. tiba-tiba bilang sekolah nak, sekolah, begitu aja nggak mau, nggak Saya- bayar kan? Saya 2 kali diundang anggota Dewan DPRD yang reses. Iya. Saya selalu mengusulkan itu. Walaupun saya nggak dapat undangan untuk menghadiri reses itu, Iya, iya. saya tetap hadir, istilahnya menyampaikan aspirasi anak-anak didik saya. Iya. Bu, maaf saya nggak bisa sekolah, nggak ada ongkos. Iya, iya. Minimal transportasi itu ke sana PP 10.000. Iya, Jadi iya. saya juga mohon dengan pemerintah yang ada, tolong dibuatkan jalur Jaklingko Jaklingko khususnya ke ke- Kalibaru Barat atau bis sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan kita selalu kedatangan para pejuang dari berbagai sektor. Bisa dari pejuang ekonomi, sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, semuanya. Karena memang podcast ini menjadi channel untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan aktivitas para pejuang. Nah, para pejuang semuanya kita kedatangan emak-emak dari BEM. barisan emak-emak militan atau disingkat BEM. Jadi kalau BEM-nya biasanya BEM mahasiswa, ini BEM-nya emak-emak. Jadi barisan emak-emak. Ibu Aisyah dan Ibu Maryam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah Bapak. Sehat-sehat, seger-seger selalu ya. Ini udah datang 1 jam tadi ya. Iya, lalu Jadi mungkin bisa kenalan sekilas Ibu Aisyah dan Bu Maryam. Apa itu BEM, backgroundnya gimana begitu ya? BEM itu dibuat tahun 2015, Bang Gozin. Waktu itu kami emak-emak sebenarnya mengkritisi anak mahasiswa. Oke. 2015 tuh kan mereka seneng di kampus. Iya. Nah, kita yang demo tuh. Iya. Demo kita tuh waktu itu viral yang bawa peralatan dapur. Sayangnya nggak boleh dibuang ke istana. Nah, akhirnya kami bikin tuh BEM, barisan emak-emak yang memang emak-emak nih kok begini ya negara ya gitu. Iya, Kalau iya. belum yang mimpin yang tidak amanah ya seperti ini gitu. Nah, dari keresahan-keresahan itu sampailah kita hari ini di sini, Bang Gozin. Dan memang berikutnya barisan emak-emak ini militannya ke Anies jadinya ya. Iya. 2014 kemarin kami berharap banget kita tuh berubah. Sampai saya pernah ke Bandung tuh. Bang Gozin yang bawa motor. Oke, naik motor ke Bandung ya. Ke Bandung, Ya Allah, terus subhanallah. ke Cianjur, Militan, betul. pelosok-pelosok masuk-masukin. Nah, Wow. kami sampaikan bahwa pilihlah presiden yang amanah, yang cerdas, yang diakui dunia gitu. Tapi sayangnya Allah belum berkehendak gitu. Jadi ya kita berjuang lagi gitu. Iya. Tapi walaupun Anies nggak jadi presiden, nggak terpilih, tetap aja masih militan ya. Oh, Dan masih. sekarang militan berbuat untuk masyarakat. Masyarakat. Saya dengar terakhir bikin sekolah. Iya, Iya, bikin betul. sekolah. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kami terinspirasi dari Pak Anies nih, Bang Gozin, Pak Anies lagi nih. Karena Pak Anies kan bikin mengajar Indonesia Ayo Mengajar. Mengajar. Indonesia Nah, Mengajar, ternyata di daerah kami Jakarta Utara itu banyak banget anak-anak nggak sekolah. Oke. Bang Gozin. Yang saya heran kok ada FKDM, ada apa namanya LMK. Dewan LMK, kok nggak ngasih informasi. Nah, saya dipanggil tuh Bang Gozin sama Ibu RT, namanya Bu Wiwi ya. Iya. Nah, Bu Wiwi bilang begini, Bu, tolong dong anak-anak nih pada nggak sekolah nih gitu, Iya. bikin kerusuhan aja gitu, mana pakai lagi, mana pada pakai bahasanya kalau Pakai orang ngobat Betawi. gitu, Iya. pakai narkoba. Heeh. Pakai Sintek. sintek. Sinta itu apa ya? Ya kayak semacam narkoba tapi masih ada sintetis kayak plastiknya gitu loh. Itu adanya letaknya di daerah Kelurahan Koja, ada di Pasar Sindang, dan itu setiap malam minggu yang namanya di atas itu kan di atas tuh ada futsal. Dan sekarang futsalnya sudah tidak berfungsi. Malah setiap malam minggu ataupun hampir tiap malam anak-anak pada di atas itu yang ngerokok segala macam. Nah, akhirnya kami buat karena keresahan, udahlah sekolah. Nah, lucunya sekolah kami nih Bang Gozin, sekolah yang anak-anak nggak butuh sekolah. Bahkan pada suatu hari ya Bu,
ibunya ngomong begini, Bu, kami nggak sekolah juga makan kok, Iya, gitu. betul. Terus saya bilang, ibu merasa rugi nggak anaknya nggak sekolah? Ini ada sekolah gratis, kenapa sih ibu nggak mau nyekolahin anak? Ya, mungkin dia bilang ribet gitu kan. Akhirnya kami bikin sekolah yang anak-anak itu harus sekolah, wajib sekolah. Karena usianya kan usia sekolah, Iya. usia 12 tahun, 16 tahun. Mereka nggak pada sekolah. Nggak usah jauh-jauh di daerah, Jakarta pun banyak gitu. Nah, akhirnya kami bikin nih di Cilincing, di Kalibaru. Kalibaru. Namanya Menara Cendikia, Nama yayasannya. sekolahnya Menara Cendikia. PKBM Iya. Menara Cendikia. PK. Tapi gurunya kami BEM. Hmm. Itu gurunya ya BEM semua. Nah, Itu berarti berapa tiap hari atau Enggak. ngajarnya? karena ini sekolah kita tuh sekolah yang khusus, kalau saya bilang mah khusus, anaknya nggak butuh sekolah. Jadi kita bikin sekolahnya itu seminggu cuma 2 kali. Wajib mereka Iya. masuk gitu. Nah, tapi nggak juga mereka dapetin ijazah paket. Kami juga bekerja sama dengan Dompet Duafa, Al Iya. Azhar, biar mereka punya keterampilan Oke. gitu. Karena kan hak mereka tuh mendapatkan pendidikan. Kan Undang-Undang 31 ayat 1 ayat 2 bahwa pendidikan dasar pemerintah harus membiayai. Iya. Nah, saya juga bingung gimana ya? Kok yang begini banyak, anak-anak tuh banyak banget Bang Gozin. Ternyata pas kami turun ya Bu, bahkan ibunya ada yang gila. Iya, iya, iya. Anaknya umur Tidak 12 punya tahun, identitas. nggak punya identitas. Jadi begini Bang Gojin, yang nggak sekolah tuh bukan berarti miskin aja, nggak punya identitas. Kami pun bikinin identitasnya. Iya, Gitu iya. supaya mereka bisa sekolah. Iya, Tuh iya. gimana mereka mau sekolah di negeri, orang kakak aja nggak punya Bang Ini di Gojin. Jakarta Di ini. Jakarta. Betul. Kok Kalau bisa Bang- nggak punya nah, identitas ya? Aneh kan? Ya, Gitu. sudah tidak punya identitas, tidak juga masuk di KK. Nah, Nah, di sini kebenaran saya ini mantan RT Mm-mm. dan juga mantan LMK Di mana Bu? Di di Kelurahan Koja. Kelurahan Koja. Di Kelurahan Koja saya menjabat RT itu kurang lebih 20 tahun Mm-mm. dan menjabat LMK 7 tahun. 7 tahun. Jadi saya tahu persis yang ada di wilayah khususnya Kelurahan Koja. Memang benar nggak yang diomongkan dengan Bu Aisyah, anak-anak khususnya di Kelurahan Koja itu banyak anak-anak yang ini satu keluarga, ibu, bapak, dan anaknya itu semua tidak sekolah, bahkan tidak tahu huruf, Wow. tidak bisa baca tulis. Wow. gini juga Bu, di garis bawahi mereka banyak yang nanya, mereka pendatang, enggak juga. Memang udah di situ. Memang ya? sudah di Orang- situ. Orang tuanya udah di situ. Udah ya? di situ. Kakek neneknya di situ. Udah di situ, nggak punya identitas Iya, lucu. Kalau pendatang mungkin kita masih maklumin ya, nggak Iya. punya identitas. Tapi pun kami membuka juga peluang bagi pendatang, karena kan mereka usia sekolah. Jadi pas ditanya kenapa nggak sekolah, ya gimana kita mau sekolah? Orang negeri nggak bisa karena nggak punya KTP KK. Jadi Iya. ini harus pemerintah harus ingetin nih. Jadi wajib belajar, wajib sekolah gratis, memasuki semua lini karena yang nggak Iya. punya identitas pun nggak bisa sekolah. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa subscribe dulu podcast Pejuang dan datang ke Cafe Pejuang kalau ingin nongkrong asik, ngobrol dan Betul, ingin betul, ketemu betul. dengan mak-mak ini. Lanjut Bu, tadi di Iya. Koja itu. Jadi karena nggak punya KTP, akhirnya Nggak punya nggak bisa kakak. sekolah. Jadi Nggak bisa sekolah. sebenarnya bukan keluarganya yang nggak punya. Keluarganya ada kakak, KTP maupun akte itu ada. Oke. Tapi dari 5 anak ini, Iya. satu diantaranya tidak masuk di KK dan tidak punya identitas. Kenapa? Saya nggak paham di sini. Apa Nah, karena lahir dari mungkin Ya karena ibunya udah gila Mungkin kali, karena Pak. orang tua perempuannya Mas udah nggak OGDJ lah kasarnya. Oh, iya. Kurang waras Tapi ya. itu salah satu Bu, banyak Ya. juga yang nggak punya. Banyak juga. Terus juga gini, dalam artian dia tidak ada identitas. Yang saya bingung di sini kan ada RT, ada Ya. FKDM, ada LMK, kemana pengurus ini semua? Mm-mm. Kok tidak sampai tidak terjamah gitu loh Iya, anak-anak iya, yang iya. seperti ini. Mm-mm. Sementara saya dan Bu Aisyah sendiri dari dari Kecamatan Tanjung Priok. Iya. Saya sendiri dari Kecamatan Koja. Mm-mm. Beda kelurahan. Beda kelurahan. Tapi kita bisa nyampe ke situ. Iya. Ini masih banyak lagi. Selama ini saya memang selalu bergerak dengan Bu Aisyah, bukan hanya di Koja, tapi se-Jakarta Utara. Se-Jakarta Utara. Se-Jakarta Utara dan juga ada di Sukapura. Usia sekolah banget itu. Umur 7 tahun dan umur 9 tahun mereka tidak sekolah sama sekali. Dan dia juga kakak daerah. Dan jadi saya agak sulit untuk memasukkan mereka Iya. karena identitasnya daerah. Nah, ini otomatis akan kita pindahkan dulu. Iya. Dari daerah dipindahkan ke Jakarta. Jakarta.
Kalaupun ini Bu KTP sementara, KTP sementara. biar mereka bisa sekolah. Bisa sekolah di situ. Tapi gini, Bang Gozin, lucu setelah kita turun, kita nih ditegur nih, ngapain turun-turun ke RW gitu. Orang masa kampanye masih lama lah, emang harus kampanye aja, saya bilang gitu. Lucu. Jadi ada 4 RT, Bang Gozin, yang ada di Jakarta Utara. Itu rata-rata semuanya mencari rezekinya lewat ngamen. Yang disuruh ngamen justru anaknya. Iya. Anaknya, terus neneknya, ibu bapaknya enggak, ya rapi. Ibu Jadi setiap, bapaknya ongkang-ongkang. iya. Betul. Itu eksploitasi anak. Saya lagi ngomong gini kemarin, apakah kita adukan ini ke dewan, ke dinas sosial? Iya. Karena ini udah mengeksploitasi anak. Ya kan? Kita belum jalan, kita masih ngamatin. Iya. Dan itu setiap hari kita ketemu sama mereka di jalanan. Iya. Dan mereka nggak sekolah. Alasannya ya tadi, kita nggak sekolah aja kita udah hidup. Buat apa sekolah? Iya. Gitu, bahwa yang kayak gitu yang kita kejar-kejar, Bang Gozin. Iya. Kalau yang udah punya duit sekolah, ya untuk apa, mereka udah butuh. Kalau ini kan nggak butuh. Dan itu ada tadi pernyataan, ngapain turun, kan pemilu masih lama. Jadi mereka mungkin nganggapnya pemilu itu juga saatnya dapat duit kan Nah ya. mungkin kita Iya kan? dicurigain. Wah, ada yang datang nih membawa duit gitu ya. Jadi nganggap dicurigain. ketika pemilihan itu ya panen gitu ya. Tuh, nah Nah, itu identik banget deh kalau Iya. udah musimnya pemilu pasti ada duitnya. Pasti ada Seperti itu duitnya. kebanyakan. Padahal ini kan mama ini turun karena peduli. Ya. Iya kan? Bukan Sampai soal kita begini. pemilu nggak pemilu. Bang Gozin, maaf saking semangatnya. Iya. Ibu bawa apa? Lah, kita ngongkos aja sendiri ya, Bu. Naik motor. Kita nggak bawa apa-apa, kita cuma bawa semangat. Saya sedih loh. Kok masyarakat begini amat ya? Dan itu di Jakarta. Di ya. Jakarta. Dan teman-teman semuanya sebagai informasi, Jakarta ibu kota dan kesannya pendidikan sudah maju. Tapi khusus Jakarta Utara, Enggak, kita juga mau ke memang Jakarta Timur. indeks juga. pembangunan manusianya itu paling rendah. Waduh. Rendah. Ya, khusus Jakarta Utara. Jadi benar memang kalau Jakarta Utara ini memang menurut saya PR besar terutama bagi pemerintah Provinsi DKI Iya, Jakarta. sebenarnya kita ini juga sudah diminta Hmm. oleh Jakarta Jakarta Timur Mm-mm. untuk juga buat PKBM seperti yang di Seperti ini. di Iya. Kali Baru Barat. Cuman saya bilang mohon maaf, kita selesaikan dulu yang di utara. Utara selesai baru kita akan ke timur. Timur. Mohon maaf, di sini juga bukan hanya di timur, di barat juga minta, di selatan juga sudah minta. Cuman karena waktunya penggerak cuman saya berdua, guru yang lain memang punya kesibukan masing-masing. Ya kita atur waktu gitu. Kita nggak bisa langsung turun ini aja. Beresin dulu yang di utara baru kita ke yang lain gitu. Itu ngajarnya itu di mana? Kalau ngajarnya kan istilahnya dalam 1 minggu itu kan kita hanya 2 kali. 2 kali. Nah, di hari Sabtu itu mata pelajarannya apa aja? Nah, dalam di hari Sabtu itu kita dari jam 10 pagi sampai jam 3 Di rumah siapa? Bukan di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Yang tadi saya bilang di Menara Cendikia. Itu sekolah swasta. Sekolah swasta. Di lantai 3. Di lantai 3. Nah, berapa jumlah yang ikut? Kurang lebih 50. 50. Tapi sudah mau masuk lagi. Jadi gini, kita punya sistemnya gini, Bang Gozin. Kalau seandainya di satu tempat anak muridnya lebih dari 10, kami yang datang. Kita yang akan turun. Karena murid kita kan se-Jakarta Utara nih lebar banget Iya. gitu ya. Nah, kan kita yang datang nanti. Nah, kalau mereka misalnya sedikit, ya datang aja ke sekolah kami. Nah, makanya kami minta banget sama pemerintah DKI Jakarta supaya kita dimasukin Jaklingko. Permasalahannya orang tua murid ini, jauh Bu, kita nggak punya ongkos. Jadi nggak berangkat mereka. Nggak berangkat. Jadi kalau ada Jaklinggo, ada angkot yang ke situ, angkutan ke situ sehingga mereka lebih murah. Nggak Bahkan bayar kan? Saya gitu. 2 kali diundang anggota Dewan DPRD yang reses. Saya selalu mengusulkan itu. Walaupun saya nggak dapat undangan untuk menghadiri reses itu. Iya. Saya tetap hadir, istilahnya menyampaikan aspirasi anak-anak didik saya. Iya. Bu, maaf saya nggak bisa sekolah, nggak ada ongkos. Iya. Minimal transportasi itu ke sana PP 10.000. Iya. Jadi saya juga mohon dengan pemerintah yang ada, tolong dibuatkan jalur Jaklingko khususnya ke Kali Baru Barat atau bis sekolah. Iya. Itu posisi persisnya di mana? Posisi sekolahnya ini? Di Kali Baru Barat, Kali RW Baru 15. Barat. Di Gang Itu Macan. Kecamatan Celincing dong. Ya. Kalau- Iya. Iya kan? Iya. Bukan Koja ya? Bukan. Jadi Kali Baru Barat, Gang Gang Macan. Gang Macan. RW 15. RW 15. Nah ini barangkali teman-teman di Pemprov DKI Jakarta. Jadi catatan ya kalau bisa dibuatkan Jaklingko jalur ke jalan
Kalibaru, Macan, Ya, Gang Gang Macan. Macan, Gang Macan, Kalibaru, Barat. Kalibaru Barat, Kalibaru Barat, Cilincing, RW 15, RW RT 12, 15, kalau nggak RT 12. Ini siapapun dari Pemprov DKI dan juga Pak Gubernur. Pak Gubernur hari ini ulang tahun loh, Wih, Pak Pramono. Ya siapa tahu di hari ulang tahun ini selamat ulang tahun. dengar dan bisa dapat perhatian demi pendidikan anak-anak DKI yang tadi masih terlewatkan ya gitu ya. Dan Nah, itu jadi ketika datang hanya berdua. Lalu yang diajarkan, Enggak, guru banyak. oh guru banyak. kalau banyak. guru kurang lebih ada 9. Ada 9. Oke. Masing-masing mata pelajaran ada. Ada. Ya. Oke. Cuman di sini gini juga, kita sebagai pendiri, Iya, kita juga merasa kasihan dengan guru-guru, karena guru-guru juga tidak dibayar nggak sepeser pun. dibayar ya. Jadi saya memang mengharapkan banget sama pemerintah, khususnya pemerintah daerah, minta jalur untuk Jaklingko atau bis sekolah. Iya, iya, iya. Bis sekolah karena guru-guru kebanyakan dari RBS, RBU maupun dari Pademangan. Mm-mm. Mereka kalau ya mohon maaf ya, rata-rata ini gurunya memang ekonomi menengah ke bawah semua, yang peduli dengan masyarakat gitu loh, dengan anak-anak. Jadi sekali lagi saya mohon dengan pemerintah daerah khususnya, tolong dibuatkan jalur Jaklingko atau bis sekolah untuk para guru dan para murid khususnya. Mm-mm. Ngomong-ngomong ini bisa dapat MBG nggak? Ntar dibilang Belum. Kan kasihan ini orang miskin ya. Harusnya dapat MBG ya. harus Tapi ya alhamdulillah kita juga sudah terdaftar, bukan terdaftar, bahkan sudah ada di Dinas Pendidikan. Di Oh, yayasannya ini. Ya, Yayasan apa? Diulangi lagi tadi. Menara Menara Cendekia. Menara Cendekia. Iya. Jadi si siswa ini yang ikutnya itu berarti sistemnya PKBM ya. Iya, Ya. PKB. Nanti sekolah. walaupun dia tidak masuk setiap hari, dia ikut kayak kejar paket gitu. Iya, ya. betul. Betul. Nanti bisa dapat ijazah. Iya, Insya dapat. Allah dapat. Dan enggak juga ijazah, Bang Gozin. Kami mengoptimalkan mereka mendapatkan keterampilan. Mm-mm. Jadi kita kerjasama dengan Dompet Duafa, dengan Al Azhar, Iya. supaya mereka yang sudah mimpinya terputus kalau saya bilang. Iya. Ini kan mimpi terputus. Bayangin mereka ada yang umur 35 belum pernah sekolah sama sekali. Umur 35. Betul. Belum pernah sekolah sama sekali. Itu ada berapa orang Ya Allah. dan dia sampai bilang gini, "Bu, saya tuh pengen banget Bu sekolah." Saya pengen nangis deh. Saya langsung mikir, ya Allah, ini mimpi kamu terputus ya Bang. Iya Bu, saya berharap saya lulus dari sini, saya bisa menunjukkan kepada tetangga-tetangga saya sekolah loh. punya Gitu ijazah ya. Sedih kan Bang Gozin, Iya, seperti iya, itu. iya. Itu ijazah berarti SD nanti. SD, nanti 2 tahun kemudian SMP, 2 tahun kemudian baru SMA. Wow. Tapi nggak apa-apa, saya seneng karena gini, dari Bambang lah saya jadi semangat. Iya, iya. Karena masih banyak lagi nih yang harus kita raih gitu Iya, kan. iya, iya. Nanti gini, saya bilang tadi, kita belajarnya nggak cuma di situ. Kalau misalnya di satu tempat di Pademangan gitu kan, jauh, ada 10 anak kita datangi. Mm-mm. Gitu. Pokoknya kalau siswanya lebih dari 10, ibu mau datang. Kita turun. Kita Turun langsung. Selama belum sampai itu yang dikelola sendiri. dikelola di gitu situ, ya. iya. Nanti datangi, terus semua materi yang ada di sekolah ya kita ajarkan. Hmm. Gitu. Dan kita juga sudah mulai nanti nih kalau yang nggak bisa juga sekolah gitu, karena keterbatasan semuanya, kita nanti minta mereka pakai Zoom. Ya, Nah itu nah. ada di RW-RW, kita sudah minta sama Pak Lurah. Ya, Gitu, ya, Pak Lurah tolong kami difasilitasin biar anak-anak ini semua mendapatkan pendidikan bagaimanapun Ya, ya. caranya, saya bilang gitu. Itu yang tadi misalnya udah umur lebih dari 35 tahun belum sekolah, itu kerjanya apa pekerjaannya? Serabutan, Selama ini serabutan. Ya, Ya, macam-macam. yang disebut Bu Aisyah tadi kebenaran adanya di Kelurahan Koja, Hmm. di RW 8. Hmm. Ada ya di RW saya sendiri. Selama ini memang si Bambang ini ya dekat juga sama diriku, tapi dia tidak pernah ngomong kalau dia tuh nggak sekolah. Iya, 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 iya. Dia dekat banget sama saya. Iya. Cuman dia nggak ngomong. Pokoknya gitu. kerjaannya apa aja, misalnya disuruh apa, Ya disuruh disuruh apa, kadang-kadang dia, aku mau buka warung di sana, kamu tungguin ya. Ya, dia apa aja dia pun mau. nungguin. Disuruh apapun mau. Tapi saking semangatnya Iya. dia mau sekolah lagi ya. Iya. Mau Nah, sekolah tapi ini juga ada PR buat kita nih. Jadi ada anak sekolah SMP negeri. Nah, ini saya juga menghimbau kepada guru-guru, kepada sekolah negeri terutama pemerintah. Anak ini tawuran, Bang Gozin. Nah, dikeluarin dari sekolah. Iya, iya, iya. Apa bisa menyelamatkan sekolah? Benar, tapi tidak menyelamatkan generasi. anak, iya. Akhirnya dia keluar pakai
Sekarang agak sedikit, kalau saya bilang agak sedikit gila, nggak pernah mandi. Iya. Udah pokoknya udah acak-acakan. Saya udah bilang gini, sampai saya gini, Bang Gozin, saya datengin Pak Lurah tolong bantu kita. Kalau ibunya nggak pada mau nyekolahin anaknya, nanti biar jadi saya Bu Maria datengin ke rumahnya. Saya boncengin anaknya. Ayo sekolah. Dijemput. Karena harus sekolah. Sekolah gitu. Terus kalau nggak mau juga, saya tenteng Pak RT, Bu RT, saya bawa sampai saya bawa itu materai. Saya tulis, ibu tulis ya Bu, bahwa ibu udah nggak mau nyekolahin anak ya. Pak RT, nanti ada bantuan bansos, ada Bantuan apapun, jangan dikasih. Jangan dikasih Saya ibunya ngomong gitu. kalau nggak mau Kalau nyekolahin nggak mau, anaknya. Biar masa itu ya. Tibanti bilang sekolah nak, sekolah, begitu aja nggak mau sih. Iya. Kita udah fasilitasin semua, kok lucu sih sampai saya itu bilang macam begitu. apa ya? Saya bilang gitu. Akhirnya ya gini sih Bang Gojin, kita juga nggak nyalain ya. Negara nggak hadir, Iya. ya kan? Lingkungan toksit, Mm-mm. orang tua egois, ya anaknya jadi begitu. Iya. Jadi kami ini punya sekolah yang sebenarnya ruwet. Kami ngambilin anak-anak yang semuanya serba ruwet. Iya. Memang ya negara ini juga lagi ruwet. Iya. Saya pikir gini, kalau kita nggak mau mikirin gimana nasib anak ini. Iya. Oh. Gitu. Sedih saya ngelihatnya. Mm-mm. Gitu. Wow. Dia beli narkoba itu aja dari nyuci motor, bayangin Bang. Kerja di STIM. Kerja Di di STIM, Nanti itu setiap nyuci minggu motor. dia pakai. Jadi untuk duitnya apa? habis buat Iya. ngobat ya. Padahal waktu masih sekolah tuh anak gagah banget. Sekarang udah kayak orang gila Bang. Iya. Sekarang Gara-gara hanya karena soal kelahi, Tawuran, dikeluarin. sekolahnya milih ngeluarin. Nah ini yang masalah kadang sekolah kalau ada nakal malah dikeluarin. Harusnya dibina, dikasih kesadaran. Iya. Kan gitu ya, sekolah kadang lebih nyelamatin diri Nama sendiri. sekolahnya, Nama sekolahnya. bukan Iya. generasinya. Nah akhirnya kayak gini Kayak jadi. begini. Dan ini banyak, Banyak. bukan satu orang, banyak banget. Makanya saya bilang kita nih sebenarnya kita ini lagi bikin kerjaan yang ruwet, Iya. yang nggak ada Ya duitnya. Allah, semoga. Tapi ya alhamdulillah kita Ya. jalanin dengan Ya ikhlas artinya karena Allah. kan gini, kalau orang sudah mau mengerjakan kerjaan yang bukan dirinya sendiri, mikirin orang, mikirin keruwetan orang, berarti dirinya udah nggak ruwet, Amin. dirinya udah merdeka, Amin. ya kan? Kan begitu. Betul. Kalau orang nggak mau mikirin orang lain, nggak mikirin keruwetan orang, artinya dirinya masih mikirin diri sendiri, masih ruwet dengan dirinya. Ya, betul. Artinya ibu-ibu bersyukur karena tadi mikirin orang banyak. Yang dipikirin orang-orang ruwet semua kan. Tapi ada lucunya juga, Iya, Bang Gozin. Kami tetap dicurigain karena duit kami banyak. Katanya dari anak-anak lah kita minta-minta kemana-mana. Dicurigain. Sampai hari ini anak-anak. kan nggak ada gitu. Masih alhamdulillah duit pribadi kami. Iya. Makanya saya bilang guru-guru tuh saya terima kasih banget sama Haji Jul yang punya sekolah, yang sudah memfasilitasi sekolah. Guru-guru yang lain nggak ada kita pernah ngasih apa-apa. Jadi Haji Zul itu yang Punya sekolah. punya yayasan ini, Yayasan. yang fasilitasi itu. Terus luar guru-guru biasa. juga banyak ya. Saya bilang Pak Haji Zul terima kasih ya, insya Allah dicatat sebagai Amin. jariah amal bakti ngurusin orang-orang pendidikan orang-orang ruwet. Tapi insya Allah itu luar biasa jariahnya, dan jariah itu ya pahalanya nggak akan berhenti walaupun sudah meninggal orangnya. karena Kan anak itu begitu. masih terus pakai Anak kan, itu ya. masih terus begitu. Ini kan setidaknya nyelamatin anak-anak. Ya mungkin kalau bayangin sampai sepinter orang-orang yang sekolahnya hebat, enggak lah. Tapi minimal nyelamatin dari dunia-dunia kayak tadi kan gitu. Bener. Kan gitu. Nah tadi ibu yang nggak mau ngurus akhirnya tanda tangan. Tanda tangan. tangan. Enggak tanda tangan. Saksiin sama RT-nya. Takut. Takut. Karena Bapak RT-nya, Bu RT, dengerin ya, kayak gituin. Sampai saya kadang-kadang kita agak kurang ajar ya, kita suka ngomelin Bu RT, Pak RT, sama Pak RW. Kalau nggak mau ibunya, awas ya Bu RT ya. Jangan Langsung kasih bantuan. Jadi ada foto kita sama Pak Lurah ya. Pak Lurah tolong ya Pak Lurah nih, Pak Lurah. Mana Bu? Pak Celincing. Lurah Celincing Sama Pak Lurah Lagoa dan Pak Lagoa Lurah Koja. Kita datang, Pak, tolong ya Pak, kami fasilitasin itu maksudnya, Iya. supaya nanti kalau ada warga yang komplain, lah bener ibu itu gitu, kami Iya. tuh dilindungin gitu, Iya, supaya iya. mereka anaknya mau sekolah, kita nggak minta apa-apa kok, biar anaknya sekolah aja. Itu begitu sulitnya Bang Gozin, sampai kadang gini, capek gue Bu, gitu, datang lagi, ibunya nggak ada datang lagi, Lu lagi. Datang udah lagi. capek gitu kan. Aja ya udahlah anakku sekolah aja gitu ya. Akhirnya udah terakhir, udahlah kita tenteng aja lah Bu RT. Gitu. Akhirnya Iya. setiap hari sekolah Bu Aisyah giliran jemput di RBS, saya ngudak yang di Koja. Ayo pada sekolah ayo. Iya. Jadi kayak ngangon kita, sekolah nggak ayo, kayak Mau kejar-kejar. mereka mau belajar. Mau. Mau.
Kalau nggak, Bu RT udah nggak mau ngasih Iya, bantuan. mereka juga mungkin merasa seperti dapat ibu baru ya. Lah ibuku nggak ngurusin gua, gini ada ibu baru ngurusin kan gitu ya. Nah, Ya. lucu lagi yang di RBS nih Bang Gozin. Ada Bu Haji namanya. Iya. Saking pedulinya sama kita tuh sampai tuh anak dikasih ongkos tiap sekolah Iya, iya. Bu Aisyah udah di mana? Nih anaknya udah di depan. Udah siap. Udah siap, Iya, udah iya. kasih sarapan, udah saya kasih ongkos Iya, setiap iya. sekolah. Bahkan juga disangui sama kartu Kartu Jaklingko. Iya. Saking pedulinya tuh Bu Haji. Jadi macam-macam. Saya ngerasain betul Bu. Saya punya pengalaman hidup yang sebenarnya mirip kayak yang anak tadi. Hmm. Saya SMA masuk SMA, baru masuk 3 bulan, saya keluar. Kenapa tuh Bang? Keluar. Karena tadi saya saya dimasukin sekolah itu sebenarnya tadi nggak mau, karena dianggap nilainya bagus, didorong sama keluarga masuk, saya masuk. Tidak punya ruh di situ. Kemudian ketika masuk di kelas, saya dibully sama guru saya. Ada pelajaran kesenian Jawa, saya nabuh gong kekencengan. Lalu dibilang kamu udik begitu, dibilang begitu. Sakit hati. Iyalah. Saya nggak mau masuk lagi. Itu SMA. Saya nggak mau masuk, saya pokoknya mogok. Tapi tadi selalu ada malaikat-malaikat. Biasanya ibu-ibu datang. Jadi ada ibu guru, salah satu ibu guru datang. Guru bahasa Indonesia saya ingat sekali datang ke rumah. Ada kakak sepupu saya ya datang. Pokoknya gimana cara supaya masuk didaftarin lagi. Saya udah sebulan itu nggak mau sekolah. Didaftarin lagi, saya akhirnya kasihan kan ini ibu-ibu selamatin saya. Akhirnya saya masuk lagi. Dan benar fase itu menjadi momen penyelamat saya. Ini saya masuk lagi, kemudian bisa lulus, bisa masuk UGM, bisa sekolah sampai Amerika. Bayangkan kalau nggak ada momen yang saya didatengin ibu-ibu ke rumah, diselamatin gitu ya, maksudnya diselamatkan, ini bukan diselamatin, disalamin, nggak, diselamatkan. Itu momen sebulan itu menjadi titik balik buat saya. Nah, saya ngerasain itu si anak-anak tadi. Mungkin ada di antara anak-anak itu yang tadi sekarang tadi merasa dibully, merasa nggak nyaman di sekolah, merasa lagi pencarian diri, nggak mau sekolah, didatengin ibu-ibu. Mungkin awalnya datang karena kasihan sama ibu-ibu kan. Wah ini ibu ini cerewet, datang terus tiap hari. Ibu saya aja nggak cerewet ini kok. Ini ada yang berdua ini yang Iya Datang cerewet datang. Ya udahlah saya datang aja sekolah. Siapa tahu setelah itu dia menemukan jalannya. Amin. Saya sih berharap begitu. Amin. Saya pernah ngalamin. Saya kalau waktu itu nggak cerewetin, ya saya nggak sekolah sampai sekarang. Benar. Tapi gara-gara momen itu dicerewetin, didatengin, saya sekolah, bahkan sampai sekolah dapat beasiswa ke Amerika sampai seperti. Nah itu momen-momen itu kadang penting dalam perjalanan hidup orang. Ada momen krusial yang akhirnya jadi titik balik. Nah yang ibu lakukan ini tentu nggak ditulis oleh koran, nggak ditulis oleh sejarah, tapi kan dunia mencatat. Allah mencatat, malaikat mencatat. Itu anak-anak tadi yang bisa ngalamin proses titik balik dan bisa menemukan jalan hidupnya menjadi hidup yang lebih mulia, itu wah pahalanya luar biasa Bu. Amin. Ya. Gitu. Nah, ini nanti rencananya gimana? Ini sekolah-sekolah di Jakarta Utara ini kan sekarang berarti anaknya masih paket A atau yang ada paket gabung. Ada paket A, ada B, ada C. Kan tergantung mereka. Ada yang benar-benar yang nggak sekolah sama sekali, ya kita masukin paket A. Tapi ada yang putus kayak tadi tuh yang SMP karena tawuran, dibuang, terus pakai narkoba, kita paksain, nah itu paket B. Karena dia udah di SMP kan. Nah, ada yang memang nggak ada biaya, akhirnya ibunya nikah lagi, dia suruh ngomong adeknya, macam-macam Bang Gojin. Saya suka ngomong gini, Bu, ibu kalau mau nyuruh anak jangan jadi pembantu dong Bu. Kan kasar saya kalau ngomong. Habis saya kesel, dia kan punya masa depan Bu. Ibu lihat nggak anak ibu cantik? Tolong dong Bu disekolahin. Iya, nggak datang. Datang lagi besoknya Bu. Sampai kita pakai tetangga-tetangganya.
Pak, ya ada ya Tetangga kan, tetangganya, Pak tolong dong Pak, kalau ini, ya Bu, ntar saya bilangin Bu. Akhirnya kita juga pakai RT-nya. Nah, baru sekarang disekolahin. Iya, iya. Jadi ada kayak gitu Bang Gojin. Jadi kita nggak mau kalah sama dia. Iya. Dia nggak mau karena kemalesannya. Oh kita pakai tetangganya, Pakai tetangga, pakai kita pakai RT-nya. RT-nya gitu. Jadi Pakai semua pakai ancaman nggak dikasih nggak subsidi. dikasih bantuan. Jadi tetangganya gini, Iya. sekolah nggak tuh gitu. Mm-mm. Ini udah hari Sabtu ini. Iya, itu lagi mau berangkat gitu. Jadi kita udah, saya bilang gini sama Bu Mariam, Bu, kita nih besok harus punya satgas nih. Iya. Ya kan? Akhirnya satgas itu mau tetangganya kayak mau apa? Yang nanti sewaktu-waktu kita telepon-teleponin. Bu, ini iya saya udah ada juga nih, namanya Bu Hayati RT. Bu RT, udah Bu Aisyah setiap malam Sabtu. Saya udah teriak-teriak. Najwa sekolah gitu. Jadi kita satgasnya ada Bu RT, ada tetangga. Macem-macem, Iya. makanya saya bilang saya nggak mau kalah Bang Gozin. Iya. Dia begitu kita lebih lagi keras. Iya, Dia tadi lama-lama pakai pinjem tua masjid aja. Anak-anak yang nggak sekolah ya sekolah setiap Sabtu kan gitu ya. Pakai Iya. toa masjid benar pengumuman ya. Kayak posyandu. Iya kayak Karena posyandu. kami sadar gini Bang Gozin, tadi Bang Gozin cerita satu hari anak itu pas di saat kayak kita kalau merenungkan gini, duh kalau bukan ibu saya dulu mungkin saya nggak jadi kayak begini, Iya, gitu kan? iya, iya. Satu saat itu anak itu berpikir dan hidup dia udah lumayan, dia akan oh iya, mudah-mudahan dia tergerak juga untuk mengikuti hal yang sama, Iya, ya iya, kan? betul. Saya begitu terus, Betul. jadi biarin Bu. Kadang kita gini, ini ceritanya Bang Gozin lucu. Kalau udah berangkat nggak punya duit, Bu, punya duit berapa Bu? Punya duit, nah, kita naik motor ya udah beli bensin gitu, kemana-mana. Iya iya iya. Nah, kita kayak orang apa ya Bu? Udah blusuk-blusuk. Sampai pernah banjirnya tuh hampir sebetis kali. Naik motor, waduh udah bau, udah masuk ke dalam. Iya, iya. Gitu. Udah seperti itu, dicurigain ya. Kita katanya ada sesuatu yang mau dibawa. Saya bilang enggak, kita nggak ada apa-apa. Gitu. Kita nggak mau bawa partai, mau bawa caleg, nggak ada. Murni kita mau ke anak-anak dan mereka punya hak untuk sekolah gitu. Saya nggak bawa apa-apa. Bu kalau kesini bawa minyak goreng kayak gitu. Kita jadi rumah nggak punya minyak goreng. Aduh ya Allah, Bang Gozin, orang-orang itu ya, jadi orang-orang itu tuduhannya macam-macam ya. Ya memang kadang-kadang juga ya mohon maaf, saya juga kan di sini kan mantan RT. Iya. Anak-anak itu warga khususnya biasa, Bu, saya punya ijazah tapi nggak bisa ditebus. Oke, Hmm. punya utang berapa di sekolah? Silakan minta oh iya. sama TU-nya. Minta keterangan dan minta stempel basah, nanti saya yang buatkan dan saya ajukan kemana, nanti urusannya taunya ijazah sudah ada. Ya. Nah ini minumannya udah datang Bu. Terima Ini kasih. ini coklat, hot coklat sama coklat es dari Enak banget. Cafe Pejuang. Ini kalau ini kopi pejuang, Iya ya. signature-nya. Harusnya ya kopi pejuang. Terima kasih. Ayo mari Bu, Iya. dinikmati Iya. Itu seadanya. juga sempat ya Mas, Alhamdulillah. orang dari ya memang masih di daerah Kecamatan Koja ya. Mm-mm. Bu, anak saya besok harus kerja, wawancara, harus ditunjukkan ijazah aslinya. Lah emang ijazahnya kemana? Belum ditebus Bu, sedangkan hari Senin harus dibawa. Bu nggak mau? Ya ayo. Langsung saya bawa ke wali kota, ke Basnas. Enggak Kalau ditebus. selama dia tidak memiliki KJP, Ya. kita masih bisa. Tapi kalau dia memiliki KJP, KJP-nya dikemanain? Ini lucu Karena nih. harusnya bisa dapat. Ya, harusnya ijazah bisa itu dari ijazah KJP. itu. Nah, cuman di sini mohon maaf, namanya rata-rata khususnya di wilayah saya ini ekonominya menengah ke bawah. Mm-mm. Yang namanya KJP, yang namanya kartu lansia banyak digade. Jadi giliran KJP turun, ya dia nggak bisa terima apa-apa. Yang Habis terima ya si rentenir itu. Kacang. KJP digade. Iya, digade. Iya 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 iya. Jadi ke dalam kita turun ke bawah itu banyak banget ceritanya. Banyak ilmunya. Cerita, banyak ilmu yang satu ada 4 RT rata-rata cari duitnya mengeksploitasi anak, kita Iya. juga ketemu gitu. Sampai saya begini, bengong, ini kok ada ya anak umur 2 tahun suruh ngamen, digendong ibu
sama neneknya kemana-mana. Kok ada yang kayak gini ya? Iya. Nah, saya Tapi udah ibu bapaknya mah enak tidur di rumah. rapih, bajunya rapi. Jadi dia jadikan anaknya untuk sumber pendapatan ya. Betul. sedih tahu Bang Gozin, sedih Tega banget. ya. Oh, tega banget. Jadi, Jadi kalau si keluarga ini dia nanti tadi punya kartu-kartu itu plus anaknya suruh pada ngamen. Maaf kalau yang ngamen, yang neneknya ngamen bawa cucunya. beda itu lagi beda. lurah. Beda lagi. Beda kecamatan. Lain kelurahan. Lain kecamatan juga, Bu. Lain kecamatan juga. Karena saya sama Bu Aisyah ini bukan hanya untuk di Kecamatan Koja, tapi se-Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jadi banyak nemu yang aneh-aneh kayak gitu. Aneh-aneh, Ada dan itu orang Jakarta ya. Orang Ya. Jakarta. Ada yang jadiin anaknya sebagai sumber pendapatan, suruh ngamen di perempatan. Di perempatan, Di lampu mana-mana. merah, di pasar. Di mana-mana. Kalau anaknya nggak mau gimana? Ya dikebukin lah. Kalau saya khususnya, maaf, khususnya di wilayah saya tuh enggak. Dia pasti, bahkan kemauan anaknya sendiri. Apaan bos itu, Bu? Siapa dikebukin? Siapa bukan dikebukin, siapa? Yang kalau kita datang dia kabur. Ada nih namanya. Jadi kalau kita datang setiap hari sekolah dia nggak pernah ada. Iya. Nah, Adanya di rumah orang tua, di rumah bapaknya, di Jatinegara. nanti pokoknya setiap hari Sabtu dia udah nggak ada. Udah enggak ada. Udah ngacir duluan. Udah ngacir. Ngacir. Kenapa? Ya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Umur baru 12 tahun, senangnya ngamen. Katanya gini, ngomong sama Bu RT ya. Itu gara-gara dia gini. Bu RT, kalau saya sekolah Ibu bisa nggak ngasih saya 15.000? Kata Bu RT, anak-anak gua aja sekolah, gua nggak kasih segitu banyak. Padahal ini yang Karena dia namanya ngamen dapat 15.000. Lebih. yang namanya Iya. dia itu daftar di negeri waktu PPDB. Ya. Terdaftar, udah diterima. Udah diterima. Di SD boleh dibilang percontohan lah. Ya. Kalau- Yang bagus lah ya. Tapi dia nggak mau sekolah kalau nggak ada ongkos 15.000. 15.000. Sampai Bu RT ngeluh sama kita. Ya udah, besok kita jemput. Setiap kita mau jemput nggak pernah ada anaknya. Iya, iya. Gitu. Yang ibunya bilang, kita nggak sekolah, makan kok. Bapaknya nggak sekolah, ibunya nggak sekolah. Anaknya 5 nggak ada yang sekolah. Kita tetap makan kok, Bu. Ngapa ibu harus repot kan gitu? Jadi si anak 5 ini suruh ngamen semua. 3 Bu, laki semua. Oh, Tiga. 3 ya, bukan Suruh 5. ngamen semua. Tiga. Ngamen Jadi semua. yang pertama memang ngamen. Yang kedua kerja. Kerja Kerja apa? di Nggak sekolah, apartemen, nggak sekolah. Nggak sekolah. Nah, makanya dia ini lagi berharap banget ketemu dengan saya. Dan saya juga mohon maaf karena saya jarang di rumah ya. Iya. Kayak melulu sama Bu Aisyah jadi jarang ketemu. Mereka sebenarnya pengen sekolah yang nomor 2. Yang nomor 2 ini yang kerja ini ya. Yang kerja ini. Nah, yang nomor 3 itu si agak bandel. Yang kita kejar-kejar terus. Iya, Ini iya, yang agak iya. bandel. Iya, iya. Oh, bukan 5, 3 Umur ya. 12 3. tahun. 12 tahun. Wow. Ceritanya macam-macam, Bang. Tapi kalau sebelum hari Sabtu umpamanya Senin gitu. Oh, dia Ada. berarti burung, Main lari-lari di situ di depan. main layangan. Nanti kalau kita datang hari Sabtu tuh udah nggak ada. Nggak kelihatan. Karena tahu dia jadwal sekolah. Ini ada mak-mak yang mau datang nih. Mak-mak militan mau hunting gua nih. Terus gua pergi aja lah gitu. Tapi ada juga yang rajin. Bu, izin hari ini sekolah ya. Dia datang ke rumah. Bu, saya hari ini sekolah. Kan sekolah kan, ya sekolah silakan berangkat ya, hati-hati di jalan. Iya Bu, saya mau berangkat. Bahkan diantar sama ibunya. Iya. Banyak juga yang rajin. Diantar. Bu Yam, ini anak saya nggak bisa sekolah, kenapa? Dia lagi kurang sehat. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya nanti katanya kemarin sekolah. Bener-bener kemarin sekolah. Ya si Indah nggak sekolah karena lagi lagi sakit. Oh ya nggak apa-apa. Besoknya datang lagi. Bu, si Indah mau sekolah. Ya udah sekolah nak. Karena memang rata-rata udah pada tahu rumah saya. Iya. Itu di beda RW ya. Oke Bu, wah ini makasih sekali waktunya. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu dan makasih sudah sharing. Dan ini teman-teman di Jakarta ya, nggak jauh-jauh, hanya beberapa meter dari Istana Merdeka masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Bukannya tidak bisa sekolah, karena sebagian dari mereka memang tidak punya KTP, tidak tercantum di KK. Atau kadang orang tuanya memang tidak menginginkan dia sekolah, disuruh cari uang, jadi pengamen dan sebagainya. Ini miris dan tentu ini terima kasih Bu Aisyah, Bu Maryam yang sudah sharing ini. Dan ibu ini adalah para aktivis, para relawan, mak-mak militan ya, para militan pendukung Mas Anies semua. Jadi ya, pelajaran yang saya peroleh dari para pendukung Pak Anies ini, walaupun politiknya udah selesai, tapi terus bergerak.
kayak ibu ini banyak juga di daerah-daerah nih. Jadi teman-teman, memang kebaikan ini harus terus ditularkan, harus terus disebarkan. Dan dua ibu ini adalah mewakili dari para orang-orang hebat di Indonesia, ibu-ibu di Indonesia yang mikirin generasi penerusnya supaya bisa terdidik. Kita tutup Bu podcast kita kali ini. Pejuang bukan Hadapi. hadapi.